Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dirpan Ar-Rahman dengan NIM 22080052 Prodi D3 Teknik Pertambangan. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil survei dan pemetaan saya mengukur luas UNP dengan waterpass. Tugas UAS survei pemetaan, mata kuliah survei pemetaan, sesi 063. Dosen pengampu Riko Mayudi STMT. Abstrak. Garis kontur adalah suatu garis yang menghubungkan tempat-tempat sangat tinggi dan suatu permukaan tanah di dalam peta. Dalam melaksanakan kegiatan ujian akhir semester, mata kuliah survei dan pemetaan telah dilakukan pembuatan peta topografi atau kontur berbariskan sistem software. Dalam pembuatan peta ini merupakan penyusun dan pengolahan data hasil kegiatan pengukuran luas Universitas Negeri Padang pada bulan Desember 2022. Alat yang digunakan ialah perangkat lunak ArcGIS versi 10.4.1 dan elemen pendukung lainnya seperti Excel yang digunakan untuk mengolah data. Pada proyek ini menggunakan metode memanjang karena melakukan pengukuran secara langsung. Menggunakan waterpass, hasil yang diperoleh adalah peta kontur Universitas Negeri Padang dalam bentuk digital yang terintegrasi, mudah dikopi, informatif, dan edited. Pendahuluan. Garis kontur adalah suatu garis yang menghubungkan tempat-tempat yang sangat tinggi dan suatu permukaan tanah di dalam peta. Di dalam pembuatan kontur terdapat beberapa sifat garis kontur, yaitu jarak horizontal. Dua buah garis kontur akan semakin rapat dengan kontur interval. Pada tanah dengan lereng seragam, maka garis kontur akan semakin sejajar dan berjarak satu sama lain. Garis-garis kontur tidak akan berpotong satu sama lain kecuali dalam keadaan khusus. Pada permukaan datar atau rata, garis kontur akan merupakan suatu garis lurus berjarak sama dan sejajar atau sama lain. Peta topografi adalah satu jenis peta yang mempunyai ciri-ciri khusus yang memperlihatkan keadaan bentuk, penyebaran roman muka bumi, dan dimensi dengan ditandai dengan adanya skala besar dan lebih detail. Sebuah garis kontur merupakan kombinasi dari dua segmen garis yang berhubung namun tidak berpotong. Ini merupakan titik elevasi pada peta topografi. Selanjutnya, metode pengukuran. 1. Metode memanjang. Profil memanjang. Profil memanjang merupakan suatu potongan atau penampang suatu areal memanjang yang mempunyai jarak elevasi. Tujuan dari pengukuran menyipat datar adalah mencari beda tinggi antara dua titik yang diukur. Seperti halnya sifat datar memanjang, maka hasil akhirnya adalah data ketinggian dari kedua titik tersebut. Yang kedua, metode melintang. Pengukuran sifat datar profil melintang adalah pengukuran yang dilakukan untuk menentukan tinggi rendahnya tanah untuk mendapatkan bentuk permukaan titik sepanjang garis tertentu. Kegunaan dari pengukuran ini adalah sebagai dasar dalam menentukan volume galian dan timbunan dalam perencanaan pembuatan jalan raya, jalan kereta api, saluran irigasi, dan sebagainya. Pengukuran sifat datar profil melintang sendiri digunakan untuk menentukan tinggi rendahnya tanah sepanjang garis melintang yang tegak lurus dengan garis sumbu proyek. Yang ketiga yaitu metode polar. Pengukuran bidang tanah menggunakan metode polar adalah pengukuran yang dilakukan dengan mengambil data jarak atau trilaterasi, triangulasi atau sudut, dan sudut di setiap titik yang ditentukan dengan bantuan prisma yang didirikan di setiap patok untuk mendapatkan luasan dari bidang tanah tersebut. Pembahasannya adalah pada pengolahan data yang didapatkan dengan menggunakan rumus jarak optis sama dengan BA kurang BB kali 100. Yang kedua, beda tinggi sama dengan TA kurang BT. Yang ketiga, X sama dengan XP tambah D sin. Yang Y-nya adalah YP tambah D cos A. Z adalah ZP tambah delta HP atau beda tinggi. Keterangannya adalah BA sama dengan
benang atas, BB sama dengan benang bawah, BT adalah sama dengan benang tengah, TA sama dengan tinggi alat, D sama dengan jarak optis. Rumus dalam Excel adalah 1 X sama dengan XP tambah jarak optis kali sin azimut. Yang kedua adalah Y. YP tambah jarak optis X cos azimut. Yang ketiga Z. ZP kurang beda tinggi. Setelah didapatkan hasil data, yaitu pengolahannya di Excel seperti yang ada di layar, bisa dilihat. Dari hasil pengolahan data tersebut, data yang diambil dimasukkan ke dibentuk seperti peta topografinya, dimasukkan ke aplikasi ArcGIS seperti yang dilihat. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam praktikum kali ini ialah mengajarkan bagaimana cara membuat peta kontur dan cara menjelaskan software ArcGIS dengan benar mengekstrak data manual ke dalam Excel dengan rumus sistem koordinat X, Y, Z. Cara menilai X dapat menggunakan rumus X sama dengan X tambah JO atau jarak optis X sin azimut. Cara mencari Y dapat menggunakan Y sama dengan Y tambah JO atau jarak optis X azimut. Dan menentukan Z dapat menggunakan rumus Z sama dengan Z tambah BT atau beda tinggi. Untuk mencari BT dapat menggunakan rumus beda tinggi. TA kurang BT. TA sama dengan tinggi alat, BT sama dengan benang tengah, dan untuk mencari JO dapat menggunakan JO sama dengan BA kurang BT kali 100. BA diartikan batas atas, benang atas, BT adalah batas tengah, JO adalah jarak optis, dan untuk mencari nilai X sama dengan 1 dimasukkan NIM kita tambah jarak optis azimut. X ini adalah simbol dari ujung NIM kita. Cara menilai Y sama dengan 1 dimasukkan NIM tambah jarak optis kali cos azimut. Untuk mencari nilai Z, seperti itu lagi, ujung NIM kita tambah BT. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Salah dan janggal dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.